Teman-teman, kembali lagi bersama saya Gunawan. Di sini kita akan membahas terkait dengan materi peluang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan titik sampel, ruang sampel, dan juga frekuensi relatif. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan peluang. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menentukan peluang suatu kejadian pada percobaan sederhana. Sebelum kita memahami lebih dalam terkait dengan peluang, mari kita simak terlebih dahulu permasalahan ini. Dalam permainan monopoli, Lala dan Andi duduk di atas meja dengan penuh antusias, siap untuk menaklukkan papan permainan yang luas. Pada saat giliran Lala, ia menggenggam dadu dengan tegang, siap untuk melemparnya. Dengan satu lemparan yang gesit, dadu-dadu itu berguling di atas papan, menghasilkan angka yang akan menentukan langkah berikutnya. Lala tertegun sejenak menatap hasil dadu dengan antusias. "Hei, lihatlah ini!" seru Lala dengan senyum di wajahnya. "Aku mendapatkan jumlah angka 3." Sebelum pion milik Lala maju, mereka sepakat untuk menghitung peluang mendapatkan jumlah angka 3 dari pelemparan dua dadu. Memastikan bahwa langkah mereka selanjutnya didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang peluang dalam permainan mereka. Nah, dari permasalahan ini, kita bisa lihat di sini permasalahannya adalah mereka ingin menghitung peluang untuk mendapatkan jumlah angka 3 dengan pelemparan dua dadu. Nah, itulah nantinya akan kita coba pecahkan pada permasalahan ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum kita memecahkan permasalahan tadi, kita harus tahu dulu apa sih itu peluang. Nah, peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, untuk menentukan peluang terjadinya peristiwa A dilambangkan oleh PA. Nah, jadi untuk kalian menentukan peluang itu rumusnya adalah PA, di mana PA ini tadi adalah peluang terjadinya peristiwa A atau peluang terjadinya kejadian A. Nah, rumus peluang itu apa sih? Nah, ini dia. Rumus peluang adalah PA sama dengan banyak kejadian A dibagi dengan banyak titik sampel pada ruang sampel, di mana banyak kejadian A disimbolkan dengan NA dan juga banyak titik sampel pada ruang sampel disimbolkan sebagai NS. Dengan demikian, rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, setelah kita tahu terkait dengan rumus peluang, kita coba untuk menentukan solusi dari permasalahan tadi. Nah, pertama, kita akan mendaftar terlebih dahulu kemungkinan dua buah dadu itu dilemparkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat tabel ketika dua buah dadu dilemparkan. Di mana di sini ada sisi kolom dan baris yang bernomor 1 sampai 6. Kemudian kita inputkan angkanya satu per satu sehingga akan terjadi 36 kemungkinan, di mana di sini ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, kemudian di bawahnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan seterusnya sampai ke 66. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa tadi dalam permasalahan mereka akan menghitung jumlah dadu 3. Maka kita lihat pada tabel di sini mana saja yang jumlahnya adalah 3. Kita lihat. Di sini untuk yang pertama 1, 1. Itu berarti 1 tambah 1 itu 2. Berarti bukan 3. Yang kedua, 1 tambah 2 berapa? 3. Ya, berarti ini masuk ke nanti kemungkinan terjadi. Kemudian ini 1, 3 tidak. Kemudian kita lanjut ke baris kedua. 2, 1. Ini 2 tambah 1, 3. Benar, berarti jumlahnya 3. Kemudian yang ini tidak ada, untuk yang ketiga tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, dan 6 tidak ada. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan tabel tersebut, banyak kejadian pelemparan dua buah dadu dengan jumlah 3 atau NA adalah 2. Kemudian, banyak titik sampel pada ruang sampel pelemparan dua buah dadu atau NS adalah 36. Ini adalah 36 kemungkinan tadi ya, kemungkinan yang terjadi dari
pelemparan 2 buah dadu. Tadi kan ada kolom-kolomnya 36, maka ditulis 36. Kemudian, sehingga peluang yang diperoleh Lala pada pelemparan 2 buah dadu berjumlah 3 adalah, tadi kita ingat bahwa rumus untuk peluang adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah 2 dan NS-nya adalah 36. Sehingga didapatkan 2 per 36. Kemudian kita bisa sederhanakan dari pecahan ini menjadi 1 per 18. Oke, baik, itulah terkait dengan solusi permasalahan dari ilustrasi tadi. Nah, kemudian di sini ada suatu permasalahan yang kalian bisa coba nantinya sebagai latihan. Baik, itu saja untuk penjelasan terkait dengan materi peluang. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih.